Assalamualaikum. Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Taci TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang Kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan di mana nampaknya Novia kini benar-benar tengah berada di titik terendahnya saat semakin tenggelam dalam kubangan penderitaan lantaran nasib buruk yang menjebaknya pada pria yang salah seperti Hakim. Dan kini Novia pun benar-benar sangat menyesali dan membenci semua keadaan ini, di mana dirinya bisa-bisanya berurusan dengan pria tak berperasaan seperti mantan suaminya tersebut. Dan atas semua masalah yang belakangan ini selalu mencecar Novia tanpa henti, saat ia masih terjebak pada masa lalu, sementara ia sendiri berniat untuk hendak bangkit menggapai masa depannya, Novia pun kini benar-benar merasakan kehancurannya yang amat sangat. Sehingga Novia pun memutuskan untuk melipir sejenak, menjauh dari orang-orang terdekatnya, untuk menenangkan diri, hati dan juga pikirannya yang saat ini tengah benar-benar carut-marut seakan tak berbentuk lagi. Sementara itu nih guys, kita pun berhasil dibuat tak habis pikir dengan apa yang ada dalam benak Tami, sehingga ia dengan sengaja memancing keributan dan masalah antara dua pria yakni Jonathan dan Hakim. Dimana entah atas dasar apa dan juga tujuan apakah jika Tami sengaja berpura-pura kembali pada Jonathan hanya untuk memanasi Hakim agar Hakim bisa kembali kepada Novia. Namun terang saja ya guys, jika hal tersebut sama sekali bukanlah hal yang benar, di mana justru Tami malah menjebak Jonathan dan Hakim terhadap sandiwaranya hingga Jonathan pun terseret dalam konflik bersama Hakim. Di mana secara otomatis alih-alih berhasil membuat Novia kembali bersama Hakim, Tami justru malah menyakiti dan bahkan membohongi dua pria sekaligus dalam waktu yang bersamaan dengan rencana konyolnya itu. Di mana Tami yang bertujuan untuk membuat Hakim kembali kepada Novia, namun nyatanya hal tersebut dilakukan dengan cara yang salah besar. Dan bahkan karena ulahnya itu, sampai-sampai Jonathan dan Hakim pun terlibat pertikaian hingga berujung pada perkelahian yang terjadi di antara keduanya. Sementara itu nih guys, masalah baru pun kini kembali muncul. Pada saat tak ada angin tak ada hujan, Novia pun tiba-tiba saja menghilang tak ada jejak dan tak ada kabar berita sesaat setelah dirinya dan Hakim bertengkar. Dimana hingga kini Novia belum juga pulang ke kediamannya, sementara hari sudah semakin larut. Yang tentu saja Pak Asraf dan Ibu Esti pun semakin panik dan khawatir dengan keadaan Novia saat ini, terlebih mereka telah mengetahui bahwa Novia tengah mengandung. Dan setali tiga uang dengan yang dirasakan oleh orang tua Novia, Jeffrey pun begitu merasa cemas saat mengetahui bahwa Novia tak berada di kediamannya, dan bahkan kedua orang tua Novia semakin khawatir dan cemas karena Novia belum juga pulang. Yang tak ayal,
Jeffrey pun sontak langsung bergegas untuk mencari Novia di tempat terakhir ia terlihat. Namun sayangnya, Novia benar-benar sudah tidak ada di tempat tersebut dan bahkan Jeffrey pun tak tahu di mana kini Novia berada. Hingga di adegan tersebut, setelah mengecek rekaman CCTV yang terdapat di sekitaran tempat di mana Novia terakhir terlihat, Jeffrey pun bisa sedikit menemukan titik terang tentang keberadaan Novia. Dan setelah melalui sedikit drama yang menegangkan, Jeffrey pun pada akhirnya bisa mendapatkan ponsel milik Novia yang tak sengaja terjatuh. Hingga di situ, Jeffrey pun mencoba mengecek ponsel Novia jika saja Novia menghubungi seseorang yang kemungkinan ia temui. Hingga di adegan tersebut, di situ setelah Jeffrey pun berhasil mendapatkan ponsel Novia, ia pun langsung mencari-cari kontak seseorang yang terakhir kali berkomunikasi dengan Novia. Jeffrey pun berharap jika Novia saat ini tengah pergi ke suatu tempat yang aman dan dengan dalam keadaan baik-baik saja. Dan bahkan Jeffrey pun tak lupa untuk membuang pikiran-pikiran negatif yang selama ini mendera dirinya atas keadaan Novia saat ini. Dan Jeffrey pun merasa yakin dimanapun Novia saat ini berada, Novia akan dalam keadaan baik-baik saja dan akan segera kembali pada keluarganya. Dan di episode selanjutnya nih guys, kemungkinan besar setelah Jeffrey memutuskan untuk menghubungi kontak Naima, yang terakhir kali Naima berhubungan dengan Novia lewat hubungan ponsel, sepertinya Jeffrey pun akan menemukan titik terang perihal keberadaan Novia. Dan tentunya kita pun berharap ya guys, semoga semua ini tak akan menjadi masalah untuk yang kesekian kalinya dalam hubungan Novia dan juga Jeffrey. Dimana kita pun juga berharap agar Novia bisa segera kembali dan bisa segera menyelesaikan permasalahannya antara dirinya dan juga Hakim dan dapat jujur terhadap Jeffrey dan juga kedua orang tuanya. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih.